Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah Total Quality Management, kami dari kelompok 5 dengan anggota Nufi Wahda, Naufal Aulia Rahman, dan Poppy Bunjung Sari akan menyampaikan materi dengan judul Kepemimpinan dan Kerjasama Tim. Langsung saja, silahkan kepada teman-teman untuk menyimak beberapa materi yang akan kami sampaikan pada slide-slide berikut ini. Untuk pembahasan yang pertama, akan disampaikan oleh saya sendiri, Nufi Wahda Maulidia, dengan NIM 401190139, mengenai definisi dan karakteristik kepemimpinan. Terkait dengan definisi kepemimpinan, kepemimpinan itu merupakan suatu konsep yang abstrak, tetapi yang dihasilkan dari konsep abstrak itu adalah sesuatu yang nyata. Kadangkala kepemimpinan itu mengarah pada hal-hal yang berbau seni, tetapi seringkali juga berkaitan dengan ilmu. Robbins mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi sekelompok anggota agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran yang diterapkan. Sedangkan untuk kaitannya sendiri dengan Total Quality Management, definisi yang diberikan oleh Coates dan Davis adalah bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan untuk membangkitkan semangat orang lain agar bersedia dan memiliki tanggung jawab total terhadap usaha mencapai atau melampaui organisasi. Selanjutnya terkait dengan karakteristik kepemimpinan. Secara umum, seorang pemimpin yang baik itu harus memiliki beberapa karakteristik. Nah, di antaranya yaitu yang pertama, tanggung jawab yang seimbang. Maksudnya keseimbangan di sini adalah antara tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan dan tanggung jawab terhadap orang yang harus melaksanakan pekerjaan tersebut. Yang kedua, yaitu model peranan yang positif. Peranan itu adalah tanggung jawab, perilaku atau prestasi yang diharapkan dari seseorang yang memiliki posisi khusus tertentu. Nah, oleh karena itu, seorang pemimpin yang baik harus mampu menjadi panutan dan contoh bawahannya. Karakteristik yang ketiga yaitu memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Pemimpin yang baik harus bisa menyampaikan ide-idenya secara ringkas dan jelas serta dengan cara yang tepat. Selanjutnya yang keempat yaitu memiliki pengaruh positif. Pemimpin yang baik itu memiliki pengaruh terhadap karyawannya dan menggunakan pengaruh tersebut untuk hal-hal yang bersifat positif. Yang kelima, yang terakhir yaitu mempunyai kemampuan untuk meyakinkan orang lain. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang dapat menggunakan keterampilan komunikasi dan pengaruhnya untuk meyakinkan orang lain akan sudut pandangnya serta mengarahkan mereka pada tanggung jawab total terhadap suatu pandangan tersebut. Selanjutnya, di samping seorang pemimpin itu memiliki karakteristik, mereka juga baiknya harus dapat memainkan peranan penting. Nah, di sini akan dijelaskan 3 peranan penting itu. Yang pertama yaitu mengatasi penolakan terhadap perubahan. Pemimpin itu dapat mengatasinya dengan cara menciptakan komitmen total secara sukarela terhadap tujuan dan nilai-nilai bersama. Peranan yang kedua yaitu menjadi perantara bagi kelompok di dalam dan di luar organisasi. Jika suatu hari terjadi konflik antara perusahaan dengan salah satu pemasok, maka pemimpin harus menemukan cara mengatasinya tanpa merugikan salah satu pihak. Yang ketiga yaitu membentuk kerangka etis. Nah, kerangka etis ini bisa diwujudkan dengan 5 cara. Yang pertama yaitu memberikan contoh perilaku etis tersebut. Yang kedua, memilih orang-orang yang berperilaku etis sebagai anggota tim. Yang ketiga, mengkomunikasikan tujuan organisasi. Yang keempat, memperkuat perilaku yang sesuai baik di dalam maupun di luar organisasi. Dan yang terakhir yaitu menyampaikan posisi-posisi etis secara internal maupun secara eksternal. Untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai perbedaan kepemimpinan dan manajemen.
Menurut Kotler, perbedaan antara manajemen dan kepemimpinan itu ada 4. Yang pertama yaitu manajemen berhubungan dengan usaha menanggulangi kompleksitas, sedangkan kepemimpinan itu menanggulangi perubahan. Yang kedua, kalau manajemen berkaitan dengan perencanaan untuk mengatasi kompleksitas, kalau kepemimpinan itu mengenai penentuan arah perubahan melalui pembentukan visi. Yang ketiga, jika manajemen mengembangkan kemampuan untuk melaksanakan rencana melalui pengorganisasian dan penyusunan staf, maka kepemimpinan itu mengarahkan orang lain untuk bekerja berdasarkan visi. Yang terakhir, yang keempat, yaitu jika manajemen menjamin pencapaian rencana melalui pengendalian dan pemecahan masalah, maka yang dilakukan pemimpinan adalah memotivasi dan mengilhami orang agar berusaha melaksanakan rencana. Nah, pada slide ini kita diberikan sebuah tabel. Di sini adalah tabel perbandingan antara manajer dengan pemimpin. Seperti yang kita lihat, di sini ada tabel manajer dan pemimpin. Kalau manajer mengelola, maka pemimpin melakukan aktivitas. Kalau manajer itu kopis, maka pemimpin adalah original. Kalau manajer memelihara, maka pemimpin itu mengembangkan dan seterusnya. Subbab selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai kepemimpinan demi tercapainya kualitas. Nah, filosofi ini pertama kali dikemukakan oleh Deming yang menyatakan bahwa setiap perbaikan metode dan proses kerja akan memberikan rangkaian hasil. Rangkaian hasil itu diantaranya yaitu perbaikan kualitas, penurunan biaya, peningkatan produktivitas, dan lain sebagainya. Nah, untuk dapat mencapai filosofi tersebut, dibutuhkan kepemimpinan yang berorientasi pada peningkatan kualitas secara berkesinambungan. Kepemimpinan seperti itu memiliki beberapa karakteristik. Adapun karakteristik yang akan kita bahas pertama yaitu visible, committed, dan knowledgeable. Nah, penjelasannya yaitu kepemimpinan yang baik mengembangkan fokus pada aspek kualitas, melibatkan setiap orang dalam pendidikan dan pelatihan. Selain itu, juga mengembangkan hubungan rutin dengan para karyawan, pelanggan, dan juga dengan pemasok. Yang kedua yaitu semangat misionari. Maksudnya, pemimpin yang baik itu berusaha mempromosikan aspek kualitas di luar organisasi, baik melalui pemasok, distributor, maupun pelanggan. Karakteristik yang ketiga yaitu target yang agresif. Maksudnya kepemimpinan yang baik mengarah pada perbaikan yang bersifat incremental. Maksudnya tidak sekedar memperbaiki proses, tetapi juga mengupayakan proses-proses yang berbeda. Yang keempat yaitu strong driver. Maksudnya tujuan yang ingin dicapai dalam aktivitas perbaikan ditetapkan dengan jelas dalam ukuran kepuasan pelanggan dan kualitas. Yang kelima yaitu komunikasi nilai-nilai. Kepemimpinan yang baik melakukan perubahan budaya ke arah budaya kualitas secara efektif. Di mana hal ini dilakukan dengan menyusun suatu sistem komunikasi yang jelas dan konsisten melalui kebijakan tertulis, misi, pedoman, dan pernyataan lainnya mengenai nilai-nilai kualitas. Yang terakhir, yang selanjutnya yaitu organisasi. Struktur organisasi yang dimiliki adalah struktur datar atau dikenal dengan istilah flat struktur, yang dimana memungkinkan adanya wewenang yang lebih besar bagi level-level yang lebih rendah. Setiap karyawan diberdayakan dan melibatkan dalam tim-tim perbaikan interdepartemental. Yang terakhir yaitu kontak dengan pelanggan. Nah, para pelanggan ini memiliki akses untuk menghubungi CEO dan para manajer senior perusahaan. Nah, adapun karakteristik yang sudah dijelaskan sebelumnya itu mengandung prinsip-prinsip yang sama dengan prinsip-prinsip
dalam total quality management, yaitu meliputi beberapa hal. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Kepemimpinan demi kualitas membutuhkan fokus pada pelanggan. Nah, hal ini berarti tujuan utama organisasi adalah untuk memenuhi atau melampaui harapan pelanggan melalui suatu cara yang memberikan nilai abadi kepada para pelanggan, baik pelanggan itu internal maupun pelanggan eksternal. Yang kedua yaitu obsesi terhadap kualitas. Ini mengandung makna bahwa setiap karyawan secara agresif berusaha mencapai kualitas dalam rangka melampaui harapan pelanggan internal dan eksternal. Yang ketiga yaitu pemahaman mengenai struktur pekerjaan. Maksudnya di sini proses pekerjaan itu perlu dianalisis untuk menentukan susunan struktural yang tepat. Apabila struktur optimum telah tercapai, maka proses pekerjaan harus dianalisis, dievaluasi, dan dipelajari terus-menerus dalam rangka menyempurnakannya. Yang keempat yaitu kebebasan yang terkendali. Di sini pemimpin harus menjamin bahwa manajer dan karyawan mengendalikan proses dan metode kerja dengan jelas bersama-sama membakukannya. Tujuannya dilakukan ini adalah untuk mengurangi variasi output dengan jalan mengurangi variasi proses kerja. Yang kelima yaitu kesatuan tujuan. Di sini pemimpin harus bertanggung jawab dalam menentukan dan menyampaikan misi organisasi secara jelas dan seksama agar semua karyawan itu dapat memahami dan bertanggung jawab terhadap misi tersebut. Selanjutnya itu melacak kesalahan dalam sistem. Maksudnya di sini diperlukan perubahan dalam fokus atau penekanan dari penilaian kesalahan karena adanya masalah itu menjadi penilaian sistem dalam rangka menemukan dan mengatasi masalah yang berhubungan dengan sistem. Selanjutnya yaitu kerjasama tim. Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa kerjasama tim akan dapat memberikan hasil yang jauh lebih baik daripada bekerja secara individual atau sendiri. Yang terakhir yaitu pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Di sini pada era teknologi sekarang ini kan era teknologinya sudah tinggi. Mesin yang paling penting dalam lingkungan kerja adalah pikiran manusia. Nah, oleh karena itu belajar terus-menerus merupakan unsur yang fundamental dalam dan berkaitan dengan total quality management. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafi Rahman. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan tentang kepemimpinan dan kerjasama tim. Yakni yang pertama saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan ialah suatu cara pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya yang dinyatakan dalam bentuk pola tingkah laku atau kepribadian. Menurut Kartini Kartono menyatakan pengertian gaya kepemimpinan sebagai berikut. Gaya kepemimpinan adalah sifat, kebiasaan, temperamen, watak, dan kepribadian yang membedakan seseorang pemimpin dalam berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan menurut Miftah Toha mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain atau bawahan. Berdasarkan pengertian gaya kepemimpinan di atas dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin dalam menggerakkan, mempengaruhi, mendorong, dan mengendalikan orang bawahan untuk bisa melakukan suatu pekerjaan atas kesadarannya dan sukarela dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya, menurut Kartini Kartono, indikator gaya kepemimpinan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama sifat, yang kedua kebiasaan, yang ketiga temperamen, yang keempat watak, dan yang ketiga adalah kepribadian. Yang pertama, tentang sifat, ialah gaya kepemimpinan untuk menentukan keberhasilan menjadi seorang pemimpin yang berhasil, serta ditentukan oleh kemampuan pribadi pemimpin. Kemampuan pribadi yang dimaksud adalah kualitas seseorang dengan berbagai sifat, peraga dan atau ciri-ciri di dalamnya. Yang kedua ialah kebiasaan.
Kebiasaan memegang peranan utama dalam gaya kepemimpinan sebagai penentu pergerakan perilaku seseorang pemimpin yang menggambarkan segala tindakan yang dilakukan sebagai pemimpin yang baik. Yang ketiga, temperamen ialah gaya perilaku seorang pemimpin dan cara khasnya dalam memberi tanggapan dalam berinteraksi dengan orang lain. Beberapa pemimpin bertemperamen aktif sedangkan yang lainnya tenang. Deskripsi ini menunjukkan adanya variasi temperamen. Yang keempat ialah watak. Watak seorang pemimpin yang lebih subjektif dapat menjadi penentu bagi keunggulan seseorang pemimpin dalam mempengaruhi keyakinan, kekuatan, dan daya tahan, serta keberanian. Yang terakhir ialah kepribadian. Kepribadian seorang pemimpin menentukan keberhasilan yang ditentukan oleh sifat-sifat, karakteristik kepribadian yang dimilikinya. Yang selanjutnya ialah mengenai tipe-tipe gaya kepemimpinan. Ada suatu teori yang dikembangkan oleh Robert, bahwasanya seseorang pemimpin menggunakan suatu gaya kepemimpinannya yang tergantung dari situasi. Yang pertama kepemimpinan direktif, yang kedua suportif, yang ketiga partisipatif, dan yang terakhir orientasi. Yang pertama ialah kepemimpinan direktif, adalah kelompok dan ialah kelompok yang pemimpinnya memberikan nasihat spesifik peraturan-peraturan pokok. Yang kedua, kepemimpinan suportif ialah hubungan yang baik antara pemimpin dengan kelompok dan memperlihatkan kepekaan terhadap kebutuhan anggota. Yang ketiga, partisipatif ialah mengambil keputusan berdasarkan konsultasi dengan kelompok. Yang terakhir ialah orientasi. Partisipasi pemimpin menghadapkan anggota-anggota pada tujuan yang menantang dan mendorong kinerja yang tinggi. Yang selanjutnya ialah 4 faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan. Yang pertama karisma, yang kedua inspirasi, yang ketiga simulasi intelektual, dan yang terakhir ialah memperhatikan staf secara individu. Yang pertama ialah karisma. Karisma merupakan visi dan misi yang memunculkan rasa bangga dan mendapatkan respek dan kepercayaan dari anggotanya. Yang kedua, inspirasi ialah mengomunikasikan harapan tinggi menggunakan simbol-simbol untuk memfokuskan usaha, mengekspresikan ada tujuan penting dalam cara yang sederhana. Yang ketiga ialah simulasi intelektual dapat menunjukkan integrasi rasional pemecahan masalah secara hati-hati. Yang terakhir adalah memerhatikan staf secara individual, bisa menunjukkan perhatian terhadap pribadi, memperlakukan karyawan secara individual, dan melatih secara menasihati. Yang selanjutnya adalah penerapan kepemimpinan berkualitas. Yang pertama nilai kejujuran, yang kedua nilai kemandirian, yang ketiga nilai kedisiplinan, yang keempat nilai tanggung jawab, yang kelima nilai kerja keras, dan yang terakhir adalah nilai keadilan. Yang pertama ialah nilai kejujuran. Adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan karena akan menumbuhkan saling kepercayaan. Yang kedua, nilai kemandirian. Yang ketiga, nilai kedisiplinan ialah ketaatan kepada peraturan. Dapat diwujudkan dengan bentuk kemampuan mengatur waktu yang baik, kepatuhan pada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, nilai tanggung jawab. Nilai tanggung jawab ialah suatu pengabdian dan pengorbanan. Maksudnya pengabdian adalah perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat, ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cita kasih, sayang, norma, atau suatu ikatan dari semua itu yang dilakukan dengan secara ikhlas. Yang kelima, nilai kerja keras ialah kemauan yang menimbulkan asosiasi dengan ketekatan, ketekunan, daya tahan, tujuan yang jelas, daya kerja, pendirian, pengabdian, serta kekuatan. Yang terakhir ialah nilai keadilan. Kata adil sendiri berasal dari sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Jadi kita harus dapat
menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sekian dari saya, terdapat kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Terkait dengan materi selanjutnya sampai dengan manajemen konflik akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya oleh saudari Poppy Punjung Sari. Nah, dari materi yang sudah kami jelaskan, jika dari teman-teman ada yang belum difahami atau dimengerti, bisa kita diskusikan di grup kelas. Sekian dari kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.